Indonesia, salam dan semangat bagi superwoman yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Wanita dan profesi hadir kembali di sini bersama saya, Snajihan Kamilia Salsabil, sebagai pembawa acara yang akan membuka wawasan wanita tentang profesi yang unik, yang tidak banyak diketahui oleh wanita-wanita masa kini, yang diambil dari realita, dan disuguhkan melalui bincang ringan bersama narasumber secara langsung. Saat ini mempunyai profesi unik bukanlah suatu hal yang tabu bagi wanita. Apalagi untuk wanita-wanita muda yang mengejar dan menghabiskan waktu demi karir dan profesi. Namun, apa jadinya jika profesi tersebut dimiliki oleh seseorang yang bisa dibilang sudah tidak muda lagi? Bahkan, beliau tidak pernah mengenyam pendidikan khusus dalam mendalami profesinya ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang beliau, mari kita saksikan beberapa tayangan berikut ini. Ibu Eli Ratnawati menggeluti profesinya sebagai guru tari selama 17 tahun lamanya. Beliau lahir di kota Kediri 44 tahun yang lalu. Sejak masa kanak-kanak hingga menjadi mahasiswa, prestasinya dalam seni tari sudah tak terhitung. Hingga suatu hari kemampuannya dalam menari membawanya menjadi salah satu anggota terbaik di sebuah grup tari bergengsi di sebuah universitas negeri di Jawa Timur yang membuat beliau semakin mencintai hobinya tersebut dan bahkan hingga berprofesi sebagai guru tari. Prestasi yang diukir pun tak bisa disebutkan satu persatu, mulai dari lomba kecil-kecilan di tingkat sekolah hingga kecamatan sampai tingkat kabupaten telah diraihnya kemenangan. Selamat datang Ibu Eli, apa kabar? Baik, terima kasih Kak Hasna. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan waktu yang bisa diluangkan di sini untuk berbagi bersama superwoman yang berada di seluruh Nusantara dalam acara wanita dan profesi. Baiklah Ibu, sebelumnya bisakah Ibu menceritakan sedikit tentang profesi Ibu yang tentunya profesi Ibu termasuk unik bagi sebagian wanita muda saat ini? Terima kasih Kak Hasna. Jadi saya adalah seorang guru tari, khususnya untuk tari anak-anak. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan saya mengajar tari untuk anak dari usia 3 tahun hingga dewasa. Saya juga mengajarkan tari dari berbagai jenis aliran tari, yaitu tradisional, modern, dan kontemporer. Luar biasa. Jadi Ibu adalah guru tari, bukan hanya guru tari untuk anak-anak, tapi untuk dewasa juga. Sejak kapan Ibu menggeluti profesi ini? Sebenarnya saya pribadi sudah sangat menyukai tari dari sejak saya masih anak-anak. Hingga saya dewasa sampai kuliah, saya tetap menggeluti bidang tari tersebut. Bahkan saya sendiri sebenarnya tidak menyadari bahwa kegemaran saya atau hobi saya ini akhirnya akan menuntun saya menjadi seorang guru tari, yaitu menjadi sebuah profesi. Yang tepatnya saat itu saya mulai 17 tahun yang lalu di tahun 2005. 17 tahun yang lalu, bukan waktu yang pendek ya. Lalu bagaimana akhirnya Ibu memutuskan bahwa hobi ini menjadi sebuah profesi? Saat itu sebenarnya bukan sebuah hal yang serius yang saya hadapi. Awalnya saya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Kemudian setelah saya menikah dan mempunyai anak, saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut karena memang waktu yang saya berikan untuk keluarga habis tersita di tempat bekerja saya. Pada suatu hari ketika anak saya bersekolah di sebuah taman bermain atau di playgroup saat itu,
Sekolah anak saya membutuhkan seorang pelatih tari. Waktu itu mereka sudah ada guru seni, akan tetapi karena sebuah alasan guru tersebut berhenti mendadak. Jadi ketika itu sempat sekolah anak saya itu kebingungan mencari penggantinya. Entah apa yang terjadi, anak saya yang masih kecil saat itu berceloteh kepada gurunya menyampaikan bahwa mama saya seorang penari. Celotehan anak saya tersebut ditanggapi serius oleh kepala sekolah yang saat itu langsung menyampaikan maksudnya kepada saya, kemudian meminta saya untuk bergabung dengan sekolah dan menjadi guru tari di sekolah tersebut. Jadi bisa dibilang ini itu sebuah ketidaksengajaan begitu ya? Iya, benar sekali Asna. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Dengan tanpa berpikir panjang, saya menerima tawaran dari kepala sekolah di mana anak saya sekolah di Jawa Tengah waktu itu. Kepala sekolah menyampaikan kepada saya bahwa saat itu di Jawa Tengah sedang diadakan Porseni, yaitu Pekan Olahraga dan Seni, dalam waktu 14 hari, sedang mereka kebingungan mencari penggantinya. Kemudian mereka mengorek latar belakang saya, apakah benar apa yang disampaikan oleh anak saya bahwa saya seorang penari. Saya sampaikan kepada mereka bahwa sebenarnya saya mempunyai hobi tari, tetapi saya tidak berani menyebut diri saya sebagai seseorang yang berprofesi penari, karena memang saat itu saya setelah bekerja di perusahaan asing, saya sudah tidak pernah menggunakannya lagi. Kemudian karena memang saya ingin bertujuan menolong sekolah anak saya mempertimbangkannya sebagai bukan hal yang serius menerima pekerjaan tersebut, tetapi hanya sebagai oke, baiklah, saya akan membantu ibu dalam mempersiapkan Porseni, yaitu dalam bidang seni tari 14 hari ke depan, seperti itu. Mohon maaf Ibu, apa sebelumnya Ibu pernah mengajar anak-anak? Atau kalau boleh saya permudah, apakah Ibu dari keluarga besar dengan jumlah adik yang banyak mungkin? Sehingga Ibu bisa dengan mudah bergaul dan berpartisipasi dengan anak-anak kecil, apalagi dalam hal ini mengajar. Sama sekali tidak, Kak Hasna ya. Jadi Ibu sebelumnya belum pernah mengajar di bidang pendidikan, apalagi bertemu dengan anak-anak kecil. Apalagi Ibu berangkat dari sebuah keluarga sederhana. Orang tua saya mempunyai 4 orang anak dan ibu adalah anak bungsu. Jadi belum pernah sama sekali ibu terlibat dengan anak-anak. Sebenarnya sama sekali belum pernah terlibat dengan anak-anak, bahkan apalagi seserius itu untuk mendidik mereka. Wah, luar biasa Ibu benar-benar bisa menghadapi situasi di mana Ibu tidak pernah bayangkan sebelumnya. Setelah itu apa yang menjadi alasan utama Ibu menerima tawaran kepala sekolah tersebut? Pada dasarnya saya memang suka anak-anak. Walaupun sebagai anak bungsu saya tidak mempunyai adik, tetapi saya suka anak kecil. Hal ini juga didasari oleh rasa bersalah saya ketika saya masih pertama kali setelah menikah, kemudian saya mengandung, kemudian saya melahirkan anak saya. Sampai 3 tahun anak saya telah lahir, saya hampir tidak pernah menghabiskan waktu saya bersama anak saya. Jadi waktu saya benar-benar saya habiskan lebih banyak di kantor. Jadi untuk mengganti rasa bersalah saya ingin menghabiskan waktu saya dengan anak saya. Saya ingin melihat perkembangan anak saya di golden age ya, saat dia berusia 3 tahun. Akhirnya saya memutuskan untuk baiklah, saya menerima pekerjaan ini, sebagai gantinya saya menemani anak saya di rumah. Oh, jadi Ibu seperti ingin mengganti waktu yang telah hilang dari saat mengandung hingga si kecil lahir. Iya, betul sekali Kak Asma. Kemudian setelah Ibu menerima tawaran itu,
Seketika ibu harus mempersiapkan anak-anak untuk ikut lomba. Iya, benar. Persiapan apa yang ibu butuhkan untuk menghadapi anak-anak tersebut, apalagi untuk mengikuti sebuah aturan lomba? Sebenarnya tidak ada persiapan khusus atau yang terlalu serius. Karena itu memang lomba yang akan saya hadapi adalah lomba seni, lebih mengacu pada seni tari. Jadi persiapan utama yang saya butuhkan saat itu hanya membuat sebuah tarian yang bisa diterima oleh anak-anak, tetapi juga mempunyai kualitas tari yang bisa disuguhkan, karena saat itu saya langsung menghadapi tingkat kabupaten. Mohon maaf ibu sebelumnya, bukannya anak-anak usia balita itu sulit untuk diatur ya Bu? Lalu jenis tarian seperti apa yang bisa ibu siapkan dalam jangka waktu 1 hari? Sebenarnya bisa dikatakan sulit tidak sulit ya. Anak-anak memang mempunyai tingkat aktivitas tinggi, namun secara pribadi saya mempunyai trik tertentu untuk membuat mereka menjadi lebih fokus kepada saya. Jadi sedikit kita sedikit bermain-main lalu memberikan banyak pujian. Kebetulan untuk membuat mereka tertarik, saat itu saya memilih sebuah tarian tradisional dari kota Aceh kalau nggak salah, dengan musiknya yang sangat menarik. Saya membuat anak-anak itu bisa mengikuti gerakan dan ritme tari sesuai dengan yang saya inginkan, hanya dengan memperdengarkan musik yang belum pernah mereka dengar. Jadi istilahnya mungkin karena memang saya mempunyai keahlian tersendiri karena dengan kecintaan saya kepada anak-anak, jadi anak-anak menjadi tertarik untuk mengikuti aturan-aturan yang harus saya berikan dalam sebuah tarian. Luar biasa. Selanjutnya yang menjadi penasaran dari saya sejak awal kita berbincang tadi, apakah ibu memang lulusan dari sekolah seni tari atau mungkin mengambil kursus tertentu di bidang seni gitu? Sama sekali bukan Kak Asna ya. Jadi sebenarnya ibu sendiri kuliah mengambil jurusan ekonomi di sebuah universitas negeri di Malang, dan ibu belum pernah sama sekali mengikuti pendidikan informal mengenai bidang tari. Jadi keahlian ibu benar-benar murni secara otodidak ibu dapat, mungkin ditambah dari anugerah yang Allah berikan berupa bakat mungkin seperti itu ya. Baik, jadi profesi ibu jika boleh saya katakan adalah sebuah penyaluran hobi ya Bu. Menarik sekali. Lalu sejauh mana ibu menjalani profesi guru tari ini secara mendalam? Jadi ceritanya tahun 2007 saya mengikuti suami yang saat itu dipindah tugaskan dari Jawa Tengah ke Tangerang, Banten. Saat itu anak saya yang saat di Jawa Tengah masih sekolah di taman bermain, berpindah ke sebuah TK, di mana kebetulan sekali di TK tersebut juga hampir mengalami kejadian yang sama. Anak saya saat itu bercerita kepada salah satu guru yang ada di sana, mengatakan bahwa saya, orang tuanya, adalah guru tari di kota sebelumnya. Kebetulan kepala sekolah yang mendengar hal itu langsung mendatangi saya untuk lebih mengetahui lebih lanjut apakah saya benar-benar mempunyai basic mengajar tari di Jawa Tengah. Kebetulan saat itu ibu memang sudah sempat mengantongi gelar guru honorer di Jawa Tengah, jadi sempat ibu ceritakan kepada kepala sekolah bahwa memang ibu mengisi eskul, kegiatan eskul tari di sekolah yang lama.
Kemudian kepala sekolah yang ada di Tangerang pun menyampaikan bahwa beliau juga menghadapi lomba yang hampir sama dengan di Jawa Tengah, yaitu lomba porseni, tetapi untuk tingkat kecamatan yang saat itu memang tidak ada guru tarinya. Tidak ada. Kemudian beliau menawarkan kepada saya bagaimana jika saya bergabung dengan yayasan atau sekolah anak saya. Kemudian setelah saya pertimbangkan dan saya bertukar pendapat dengan suami, kemudian suami saya juga menyarankan jika memang hal tersebut bisa untuk menyalurkan hobi saya. Kemudian di samping itu ada bonusnya, yaitu saya menemani anak saya. Suami saya memperbolehkan bahwa saya mengambil pekerjaan tersebut menjadi suatu hal yang serius. Akhirnya saya bergabung dengan sekolah tersebut dan mendapat pengakuan sebagai guru tetap di sana. Seperti itu kan, bergabung terus jadi lomba nih, itu langsung menang atau bagaimana? Alhamdulillah iya, ketika di Semarang pun saat tahun 2005 saya pertama kali bergabung, saat itu langsung lomba kabupaten, saya mendapatkan juara 2. Kemudian ketika saya berpindah di Tangerang, saat itu adalah pertama kali saya membawa sebuah grup tari anak-anak untuk lomba kecamatan. Jadi masih banyak yang harus saya pelajari karena Kota Tangerang ternyata lebih mempunyai kesempatan lebih besar. Sekolah-sekolahnya pesaingnya itu luar biasa. Jadi saat itu saya mendapat juara 3. Menarik sekali. Melihat dari keseruan ibu dalam menjalani profesi ibu, apakah mendapat dukungan dari keluarga ibu? Alhamdulillah, sebelum saya benar-benar menyeriusi profesi ini, saya berkomunikasi dengan suami saya. Dalam hal ini saya sampaikan kepada suami saya bahwa dalam menyalurkan hobi ini saya ingin memberikan ilmu saya lebih serius dan bergabung pada sebuah institusi pendidikan. Saat itu suami saya langsung mengiyakan dan mendukung karena memang dilihat dari histori atau sejarah perjalanan saya dari Jawa Tengah sampai ke Tangerang, bakat saya dilihat oleh suami saya, bisa dikatakan bakat saya agar tidak terbuang sia-sia, maka tidak ada salahnya jika profesi yang saya gelutin ini merupakan penyaluran hobi saya. Jadi alhamdulillah baik keluarga ataupun suami mendukung profesi saya 100%. Seperti itu. Ini sebenarnya menjadi sebuah ketakutan tersendiri bagi wanita dalam memiliki sebuah profesi, ya Bu ya, benar kan? Betul. Karena profesi apapun bagi wanita, maka kita harus pandai mengatur waktu yang tepat antara pekerjaan dan keluarga. Bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dukungan keluarga adalah hal yang utama. Akan tetapi bukan hanya hal itu saja, tetapi komunikasi dalam sebuah hubungan keluarga itu adalah kunci. Mengapa saya mengatakan demikian? Jadi ketika saya memutuskan untuk memilih profesi tertentu, maka saya akan mengomunikasikannya dengan keluarga atau dalam hal ini dengan suami saya. Dan alhamdulillah karena suami saya mendukung, dengan komunikasi kami yang berjalan dengan baik, otomatis profesi saya di luar bisa berjalan, pengaturan keluarga pun bisa berjalan. Intinya komunikasi dan Betul. dukungan akan sangat membantu profesi kita sebagai wanita ya Bu? Iya betul. Setelah kita berbincang panjang tentang histori dari profesi Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah apakah profesi guru tari bisa dijadikan salah satu pilihan wanita muda sekarang ini ya Bu? Setelah kita berbincang panjang lebar tentang profesi Ibu, sebuah histori profesi Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah apakah profesi guru tari bisa dijadikan salah satu
pilihan wanita muda sekarang ini, Bu? Menurut saya bisa. Pada dasarnya profesi guru adalah guru apapun itu pada dasarnya ingin membagikan ilmu, dan kebetulan ilmu yang saya dapat adalah ilmu tari. Jadi menurut saya dalam hal ini saya ingin membagikan kemampuan menari saya, ilmu menari saya kepada orang lain. Walaupun ilmu tari yang saya dapat ini secara atau tidak, akan tetapi saya tidak bosan-bosannya untuk menggali dan menggali lagi, mencari dan mencari lagi, karena pada dasarnya ilmu tari itu sangat luas, sangat dalam. Benar-benar. Betul, karena ilmu tari itu bagian dari seni dan seni itu sangat luas, maka saya tidak boleh bosan-bosan untuk semakin dalam menggali ilmu-ilmu tersebut, karena saya sudah berkomitmen untuk menjadi seorang guru, di mana guru itu tadi akan membagikan ilmu-ilmu itu dengan benar dan tepat. Maka ketika saya sudah berkenan menjadi guru, saya tidak akan berhenti sampai di sini saja untuk mengetahui sejauh mana perkembangan tari pada saat ini yang harus saya pelajari dengan benar, seperti itu. Bahkan saya dengar Ibu mempelajari tarian K-pop juga ya, Bu? Walaupun sebenarnya tidak bisa dikatakan secara serius ya Kak Hasna ya, tapi genre musik K-pop saat ini begitu sangat berpengaruh pada anak muda. Jadi otomatis saya tidak boleh menutup mata dan hanya mengenal musik tradisional saja atau kontemporer saja, akan tapi saya mendalami segala kemungkinan yang terjadi pada bidang tari, kreasi baru ataupun modern. Wah, saya sangat setuju dengan Ibu bahwa kita itu tidak boleh hanya puas dengan pencapaian pengetahuan pada titik tertentu tersebut. Dan sangat menarik melihat Ibu yang sudah berkecimpung di dunia tari ini selama 17 tahun dan masih bersedia mendalami ilmunya. Terakhir, Ibu Eli, boleh kiranya Ibu memberikan pesan bagi wanita-wanita muda Indonesia dalam menentukan profesi mereka agar tidak menjadi suatu kesalahan nantinya? Memilih profesi bagi wanita sebaiknya memang disesuaikan dengan lingkungan terdekat. Ya, benar sekali. Komunikasi menjadi kunci utama. Menurut saya pribadi, profesi sesuai keinginan dan bakat itu lebih nyaman dan lebih aman tentunya. Iya, betul. Daripada profesi itu berupa permintaan atau tuntutan dari orang lain. Benar ya kan? Iya, betul. Jadi jangan malu untuk lebih menggali diri kita, kemudian menemukan sesuatu yang lain yang menarik yang bisa kita olah menjadi kelebihan kita, sehingga kelebihan kita itu pun bisa mendapat nilai plus, bahkan bisa kita asah kembali menjadi sebuah profesi. Jangan malu untuk memulai sesuatu yang belum tentu umum bagi orang lain, tetapi cocok untuk kita. Diri sendiri. Iya, betul. Dengan memunculkan sesuatu dari dalam diri kita menjadi sesuatu yang unik, itu akan sangat menjadi luar biasa, dan untuk sebuah profesi menjadi sesuatu yang aman dan nyaman tanpa meninggalkan kodrat kita sebagai wanita, yaitu sebagai pendamping suami dan pemberi dan menjadi contoh atau guru yang terbaik bagi anak-anak kita nantinya. Itu ya. Terima kasih Ibu Eli atas waktunya dan ketersediaannya berbagi cerita tentang profesi Ibu, dan semoga melalui acara ini
profesi ibu bisa menjadi salah satu pilihan untuk wanita Indonesia yang saat ini masih memperdalam ilmunya. Sama-sama Kak Asna, terima kasih kembali. Baiklah wanita Indonesia, kini saatnya kita berada di penghujung acara. Semoga bincang ringan yang telah kita sampaikan bisa menjadi salah satu inspirasi bagi Superwoman di seluruh Nusantara. Possibility of all those possibilities being possible is just another possibility that can possibly happen. Saya Zajian Kamilia Salsabil undur diri. Sampai ketemu setiap hari Minggu jam 8 malam di minggu yang akan datang. Salam dan semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Annyeong!